tempat pengolahan tepung sagunya. Batang sagu yang kita tebang tadi harus dikuliti dulu. Kemudian diambil bagian intinya saja. Kalau itu sih nggak susah, biar aku saja yang mengerjakan. Karena batang sagu yang mengandung inti tidak terlalu keras. Mirip seperti busa styrofoam loh bentuknya. Nah, kita ambil bagian intinya yang putih ini. Setelah intinya sudah didapat, sekarang harus diparut sampai halus. Kalau begitu biar Afrizal bersama Kak Mimi dan Kak Mira yang mengerjakannya. Tak pegat Kak, tak pegat kue bangkit. Tak pegat kue bangkit. Memarut batang sagu ini nggak memerlukan tenaga yang besar. Karena seperti aku bilang tadi, teksturnya empuk. Seperti busa styrofoam atau kayu lapuk. Kita hanya perlu bekerja sama seirama memarutnya. Maju, mundur, maju, mundur. Rijal, tepungnya kaje gerak gede hejuan, tempat pegat-pegat tepung. Bau-bau. Setelah semua batang sagu diparut, kemudian masukkan ke dalam bak yang berisi air. Sagu yang sudah diparut ini ditambahkan air supaya menjadi bubuk sagu. Kemudian harus terus diaduk supaya pati sagu keluar dan terpisah dari batangnya. Pati sagu yang sudah tidak tersisa airnya dijemur di terik matahari. Syarul, me kena ju mangat kakak ade lama. Sagu yang sudah kering harus diayak lagi supaya menjadi halus. Ibunya Rafa ahli membuat kue loh. Hari ini kami akan membantunya membuat kue bangkit berbahan tepung sagu. Rafa bertugas memarut kelapa. Sedangkan aku, ibunya Rafa, dan Kak Mimi membuat adonannya. Masukkan 2 butir telur ke dalam 2 halus. Setelah itu, kelapa yang diparut Rafa tadi diperas untuk dijadikan santan oleh Kak Mimi. Masukkan tepung sagu yang sudah dihaluskan. Lalu, tuangkan santan ke gula halus dan telur tadi. Bagi menjadi 3 bagian warna ya. Uleni sampai kalis. Nah, adonannya jadi dan siap untuk dicetak. Tambahkan tepung supaya nggak lengket di tangan. Lalu gilas tipis ya. Bentuk sesuai dengan cetakan. Sekarang kue harus dibakar. Hati-hati gosong ya. Ini dia kue bangkit khas Aceh. Kue bangkit biasanya disajikan dan dijadikan hantaran untuk acara pinangan. Hari ini pamanku akan meminang seorang gadis. Dan salah satu hantarannya ya kue bangkit yang kami buat tadi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, kita cicipi kue bangkit yang cantik ini. Manis dan renyah. Teman, selain
manfaat tuh. Salah satunya nipah. Nah, selain daunnya, kami akan memetik buahnya juga nih. Mirip seperti kelapa sawit ya. Bonggolnya besar dan satu bonggol terdiri dari banyak buah. Mengambil buah nipah harus menggunakan golok. Makanya kami harus hati-hati supaya tidak melukai tangan. Potong pada tangkainya supaya kita bisa lebih mudah membawa buah nipahnya. Jangan lupa, selain buahnya, kita juga memerlukan daunnya. Sahrul dan Rafa, kalian kumpulkan buahnya saja ya. Biar aku dan Afrizal yang menebang daunnya. Pilih daun yang sudah agak tua ya. Potong pada bagian pangkal bawahnya. Kemana sih Sahrul? Tahu-tahu menghilang. Tapi kedengeran suara si Sahrul tuh. Dicariin malah nakut-nakutin. Kami nggak takut. Sudah, ayo pulang. Nanti keburu sore. Buah nipah yang kami petik tadi akan diolah menjadi naga sari nipah. Sementara aku mengupas buahnya, yang lain menyiapkan bahan-bahannya. Harus hati-hati menggunakan pisaunya. Apalagi buahnya terasa licin di tangan. Keluarkan isi buahnya dengan sendok. Lihat, seperti kolang-kaling ya bagian dalam buah nipah ini. Sahrul menyiapkan kelapa yang akan diperas menjadi santan. Sementara Afrizal membuat wadah kue dari daun pisang. Membuatnya mudah kok. Tinggal lipat di bagian sisi kedua daun, lalu sematkan. Kalau tugas Rafa, potong kecil-kecil buah nipahnya ya. Sekarang adonan kuenya disiapkan. Bahannya tepung hungkwe, gula, garam, dan santan. Tepung hungkwe terbuat dari sari pati kacang hijau. Jadi hasil akhir dari tepung ini akan bertekstur kenyal. Masukkan gula dan tepung, aduk rata. Kemudian masukkan santan. Aduk jangan sampai bergerindil. Adonannya jadi deh. Sekarang tinggal dimasak. Aduk terus sampai mengental. Masukkan sebagian buah nipah yang sudah dipotong kecil. Masak sebentar saja. Setelah itu bagi adonan menjadi 3 bagian warna. Tuangkan ke wadah daun pisang yang sudah dibuat Afrizal. Jangan lupa sisa buah nipahnya dijadikan hiasan di atasnya. Nah, sekarang tinggal tahap terakhir nih. Kukus naga sari nipahnya sampai matang. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pas lagi lapar-laparnya, si cantik manis naga sarinya datang. Teksturnya lembut, manisnya juga pas. Ditambah isian buah nipahnya yang renyah. Ikan hiu main di atap. Mantap! Kak, mulai kan itu kan Kak? Ini nih, gini porak pada nih bantu kakak mau kini kita panen. Oh ya, pagi ini kami bersama Kak Fitra mau memanen labu kuning. Oh ya, namaku Selamat ya. Si Bolang dari Desa Uma Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Ada 2 macam labu yang kami tanam di sini.
labu bulat, dan labu lonjong. Semuanya ini berukuran besar-besar. Kata kakak, buah labu bisa tumbuh 350 gram per hari. Pantesan berat ya. Tumbuhnya cepat sekali sih. Bolang kininya, ini ngangkep nih kininya, ini. Kira-kira labu ini mau dimasak apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Nah, sebelum dijadikan kue, labu ini harus diolah dulu. Labu harus dibakar. Nah, yang harus kita lakukan menggali lubang sesuai dengan ukuran labu yang kita petik. Sebelum dibakar, bungkus labu kuning dengan daun pisang. Pastikan semua permukaan labu tertutup ya. Supaya tidak mudah sobek, kita gunakan daun pisang yang sudah dijemur atau dipanaskan. Setelah tertutup rapat, tinggal ikat menggunakan tali. Sekarang labunya siap dibakar. Eits, sabar. Permukaan lubangnya harus dilapisi dengan pasir dulu. Masukkan labu ke dalam lubang yang telah dilapisi pasir. Kemudian timbun lubang menggunakan pasir sampai rata. Ayo Hilmi, Koidi, masukkan semua labunya. Setelah tertutup pasir, susun kayu bakar di atas permukaan pasir. Kata kakak, saat api menyala, pasir yang ada di bawahnya akan ikut panas. Nah, pasir dapat mengantarkan panas lebih cepat, sekaligus menyimpan panas lebih lama daripada tanah. Daun pisang akan menahan uap panas yang meresap ke dalam labu. Dengan begitu, uap panas akan membuat labu matang perlahan. Cara memasak seperti ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kami dahulu. Cara ini dipercaya membuat rasa labu lebih enak dan kadar airnya tidak terlalu banyak. Setelah 2 hingga 3 jam, labu akan matang seperti dikukus. Ayo, kita bongkar. Hati-hati panas. Lapisi tangan dengan daun pisang. Sudah empuk daging buahnya. Bawa ke bibi yuk. Setelah dibakar, daging buah labu menjadi lunak. Ayo sedang, kita tumbuk labunya menggunakan jengki, alat tumbuk tradisional khas Aceh. Biasanya, jengki digunakan untuk menumbuk biji kopi, tepung beras, dan menghaluskan berbagai bahan makanan seperti labu ini. Jengkinya berat sekali. Aku nggak kuat menginjaknya sendiri. Jengki punya 3 bagian penting. Ada balok panjang, poros penyangga, dan alu yang dipasang pada ujung balok kayu. Jengki mempunyai poros penyangga yang berbeda di belakang balok. Tujuannya untuk memberikan beban pada bagian depan, sehingga alu bisa menghujam lebih keras. Dengan begitu, apapun yang kita tumbuk jadi cepat halus deh. Masukkan gula dan garam secukupnya. Nah, tepung ketan dan labunya sudah halus deh. Bibi akan menjadikan labu ini sebagai isian dari kue timpan. Timpan merupakan salah satu jenis kue basah khas Aceh. Bahan utamanya ada tepung ketan, gula pasir, garam, dan air. Untuk pewarna alami, kami menggunakan ubi ungu, buah naga, dan daun pandan. Nah, karena timpan yang akan dibuat 4 warna, kami harus memisahkan bahan pada tempat yang berbeda.
Pertama, masukkan pewarna ke dalam tepung ketan. Kemudian larutkan gula pasir dan garam secukupnya pada air hangat. Kemudian masukkan dan aduk adonan. Ingat, jangan terlalu banyak airnya. Uleni adonan hingga kalis, alias kenyal dan tidak menempel. Ternyata buat kue nggak semudah yang dibayangkan. Kami sih taunya cuma makan aja. Adonannya sudah siap. Ayo kita bawa ke Bibi Eva untuk diisi dengan labu. Sebelum adonan timpan dibungkus, siapkan daun pisang yang sudah layu. Daun pisang bisa layu dengan dijemur sinar matahari atau supaya praktis bisa dipanggang di atas api seperti ini. Selanjutnya, olesi permukaan daun pisang menggunakan minyak sayur. Ngabe siapa? Ngabe ni Queen. Ngabe. Bapak tu bebek dingin ni kolor. Adonan tepung ketan sangat lengket. Kalau tidak diolesi minyak sayur, maka timpan akan lengket saat matang. Nah, ini yang membuat spesial. Masukkan isian labunya. Terakhir, gulung-gulung adonannya sampai tertutup rapat. Lipat kedua bagian ujungnya supaya adonan tidak tumpah. Ayo bantu supaya cepat jadi kue timpannya. Selanjutnya, timpan akan dikukus menggunakan panci pengukus. Susun timpan yang rapi supaya muat banyak. Kemudian, letakkan panci di atas api sedang. Dengan api yang bagus, timpan akan matang dalam waktu 20-30 menit. Oh iya, timpan ini mau dibawa untuk acara adat. Ayo semua semangat! Hari ini warga desaku mengadakan acara kejurun penutup berume atau upacara adat penutupan masa tanam padi. Selain membawa kue timpan, warga khususnya petani padi juga membawa rantang masing-masing yang berisi berbagai makanan untuk dimakan bersama. Nah, yang kita arak ini namanya pepantaran. Pepantaran ini sebagai simbol dan nantinya berfungsi sebagai rumah untuk menjaga sawah. Ayo paman-paman, sebentar lagi sampai. Acara ini wajib diikuti oleh para petani yang menanam padi. Setelah tiba di lokasi, acara akan dipimpin oleh kejurun belang. Kejurun belang akan memimpin doa supaya tanaman subur dan terhindar dari hama. Nah, sekarang saatnya acara yang ditunggu-tunggu. Kita makan! Sebagai makanan pembuka, kami akan membagikan kue timpan yang tadi dibuat. Ayo dimakan! Nyam! Nikmat sekali rasanya! Kue timpan ini rasanya legit saat digigit. Apalagi di dalamnya ada labu kuning yang lembut dan manis. Kata Bibi, labu kuning mengandung gizi yang tinggi. Dari vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, sampai vitamin E yang baik untuk kulit. Teman, kami anak-anak dari Desa Muraksa, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Daerah tempat tinggal kami dekat sekali dengan laut. Iya, benar. Kami anak-anak pesisir. Hari ini kami bersama kakak dan paman akan mencari kepiting. Biasanya kepiting banyak di daerah bakau berlumpur seperti ini nih. Saat sore menjelang,
air mulai surut. Saat itulah yang paling tepat mencari hewan bercapit ini. Kepiting biasanya bersembunyi di lubang-lubang. Kami menggunakan besi lekuk panjang ini untuk menandai keberadaannya. Lang, kamu nampak kambing di. Kau nampak kau lah dengan umita. Nah, supaya nggak dicapit kepiting, saat memegangnya juga ada triknya nih. Pegang bagian belakang tubuhnya ya. Sebab kaki kepiting di bagian depan berfungsi sebagai capit. Capit ini gunanya sebagai senjata mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Lang, kasih piang lang. Cok je kono. Iu pegat ni le naik rumah ha, tak pegat ni no, mi tumis ha. Nampak bah? Kiban lang kasih. Kasih mak kamu boleh. Awaknya kiban dia. Ini dia tempat pembuatan mie caluk. Terletak di Kecamatan Gronggong, tak jauh dari Kecamatan Kembang Tanjong, tempat kami tinggal. Dalam bahasa Aceh, caluk artinya comot. Sebab mie caluk biasanya dimakan dengan cara dicomot. Tempat pembuatan mie caluk nenekku ini sudah ada sejak tahun 1988. Dan usaha mie ini diwariskan turun-temurun loh. Sekarang kita bantu nenek membuat mie-nya yuk. Bahannya hanya tepung terigu yang diuleni dengan air yang sudah diberi pewarna makanan. Menguleninya harus semangat ya. Aduk terus sampai benar-benar kalis alias gak lengket. Setelah diuleni, adonan tepung lalu dipipihkan menjadi lembaran-lembaran seperti ini. Nah, Sarul, tugasmu memberi tepung pada lembaran adonan mie-nya ya. Gunanya supaya nggak lengket. Beri tepung secara merata. Seperti memberi bedak ya. Kalau sudah digilas menjadi lembaran semua, saatnya dipotong panjang menjadi mie deh. Kalau ini sih, tugas Rafa dan Torik memotong lembaran adonan menjadi mie yang panjang ya. Hati-hati, jangan sampai lengket. Iya, benar. Dalam proses membuat mie caluk ini, adonan harus dijaga, jangan sampai lengket. Makanya harus diurai, jangan sampai jadi mie yang kusut. Selagi menunggu mie dipotong, Bibi sudah menyiapkan air mendidih untuk merebus mie. Semua proses berjalan. Caluknya jadi deh. Biasanya mie caluk ini disajikan dengan pecel sebagai pelengkapnya atau gulai kacang merah. Mie caluk ini bisa bertahan 10 jam dalam suhu ruangan biasa. Lebih enak sih langsung kita olah saja. Karena sudah membantu membuat mie caluk, Paman berbaik hati memberikan kami mie caluk untuk dibawa pulang. Terima kasih ya Paman. Kali ini kami tidak membuat pecel sebagai pelengkap dari mie caluk. Tadi kan kami punya banyak hasil tangkapan kepiting. Nah, kepitingnya akan dijadikan mie kepiting khas Aceh. Bahan-bahannya mudah kok. Teman-teman di rumah juga bisa membuatnya. Cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, kemiri. Jangan lupa sayuran pelengkapnya seperti wortel, toge, dan kol. Yang gak boleh ketinggalan tentu aja mie caluk dan kepitingnya. Potong cabai dan iris bawang supaya mudah dihaluskan. Kalau sudah dipotong, haluskan kemiri, bawang merah putih, dan cabai.
Potong juga wortel, daun bawang, kol, dan seledrinya ya, Rul. Kepiting sudah bersih. Bumbu juga sudah halus. Torik, Rafa, dan Kak Suci sudah menyiapkan apinya nih. Kita langsung saja membuatnya yuk. Tumis bawang merah, daun bawang, dan tomat. Masukkan kepiting yang sudah dibersihkan. Kalau sudah setengah matang, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Beri air dan biarkan kepitingnya matang. Tanda kepiting matang, dia akan berubah warna menjadi merah. Perubahan warna merah pada hewan bercangkang ini karena reaksi dari kandungan zat kimia yang terdapat pada cangkang kepiting saat bertemu dengan panas. Kepiting memiliki zat warna yang bernama astaxanthin pada cangkangnya. Zat astaxanthin ini berwarna merah, kuning, dan merah tua. Saat mulai dimasak dan terkena panas, zat pigmen warna pada kepiting ini mulai terpisah. Makanya, kepiting jadi terlihat berwarna merah. Yang terakhir, masukkan mie caluknya. Mie dimasukkan terakhir supaya jangan terlalu lembek. Cukup merebus sebentar saja. Jadi deh. Jadi makin gak sabar nih. Warnanya menggoda. Pasti rasanya juga gak kalah lezat dengan buatan restoran deh. Sensasi menyedot cangkang kepiting. Serot, serot. Nikmat. Kalau begini sih satu piring nggak akan cukup deh. Ramai ya. Beginilah suasana tempat pembuatan muling melinjo alias emping yang ada di desaku. Ramai dengan bunyi ketukan biji melinjo yang dipukul. Untuk membuatnya, kupas dulu kulit melinjo. Rafa bantu Kak Najwa mengupas kulitnya ya. Setelah itu, gongseng dengan menggunakan pasir. Menggongseng biji melinjo ini nggak perlu lama-lama, nanti malah gosong. Nah, saat biji melinjo masih panas, kupas cangkangnya dengan cara dipecahkan dengan batu. Setelah itu, pukul-pukul sampai pipih deh. Karena yang akan kami buat kerupuk muling berukuran besar, maka dibutuhkan 20 buah melinjo untuk 1 buah kerupuk muling. Melinjo harus dipipihkan dalam keadaan panas-panas ya, supaya menempel satu sama lain. Jadi deh, sekarang tinggal dijemur. Hanya butuh 1 jam dalam cuaca yang terik untuk menjemur kerupuk muling. Dalam sehari, ibu-ibu yang ada di desaku bisa memproduksi kerupuk muling puluhan kilogram loh. Kerupuk muling ini kemudian dikirim ke seluruh daerah Aceh. Sekarang saatnya kita membuat balado kerupuk muling yang pedas. Bahan-bahannya mudah kok. Cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Setelah itu, jangan lupa goreng kerupuk mulingnya ya. Kerupuk muling yang bagus akan langsung mengembang saat digoreng. Sekarang, tinggal kita masak bumbu baladonya. Tumis sebentar bumbu balado sampai matang, lalu angkat. Dalam wajan terpisah, masukkan gula dan air, masak sampai agak mengental.
Kemudian masukkan bumbu balado yang sudah ditumis tadi. Aroma pedasnya sudah tercium ya. Kalau sudah kental, tinggal dioles ke kerupuk mulingnya deh. Oles sampai rata ya. Wih, warnanya menggoda. Sudah kebayang rasa pedasnya nih. Tunggu apa lagi? Serbu! Pedas. Biarpun pedas, tapi bikin nagih. Kerupuk muling punya rasa agak pahit. Ditambah pedas manisnya balado ini, makin mantap rasanya.